Selamat pagi teman-teman, kembali lagi kita bahas saham untuk besok ya. Tapi sebelumnya kita review dulu saham-saham sebelumnya. Yang pertama itu PNLF, ini plan 29 Juli ya. Jadi PNLF ini sudah jalan sekitar 11% kurang ya. Dalam waktu sekitar 20 hari ya. 20 hari jalan 20%. Mungkin sebagian teman menganggap ini terlalu lama ya, tapi ini sebenarnya kalau untuk ukuran swing ini bukan waktu yang lama ya teman ya. 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan itu bukan terlalu lama kalau teman memang stylenya swing. Kedua ada ASI ya, ASI atau Astra ya. Nah, Astra juga sudah jalan sekitar ya lebih kurang 10% teman ya, 10%. Ini juga hampir capai target kita di 15% ya, atau di harga 5.050 ya, sedikit lagi. Jadi teman sudah bisa pasang trailing stop atau BEP atau stop loss plus ya. Jadi teman bisa amankan ini ya, jangan sampai nanti dia turun lagi, tergerus lagi ya, sampai modalnya tergerus lagi, itu pasti akan memukul mental teman ya. Jadi pastikan ini sudah profit ya, minimal ambil 5% misalkan ya, setelah itu biarkan sisanya. Oke, ambil 5% itu maksudnya stop lossnya itu ditaruh di 5% atau di 7%, itu terserah teman. Oke, kemudian BRIS juga sudah jalan sekitar 2% nih. 6%, 6, atau 7% ya, lebih kurang. Jadi masih jauh, target kita itu sekitar 24% ya. Ini sudah jalan sekitar 7%. Ya, kita masih hold ini. Kemudian auto juga grup Astra ya. Auto. Nah, ini auto juga sudah jalan sedikit teman ya, sekitar lebih kurang 3% atau 4% ya. Jadi ini auto sebelumnya dia masuk ke sampai ke 14% ya. Jadi saya sendiri sudah take profit sebagian ini ya, sebagian lagi saya tinggalkan. Lalu dia masuk lagi karya bayi kita, sekarang sudah menurun lagi, naik sekitar 3 atau 4% ya. Ya, auto ini masih menarik menurut saya karena trennya itu sudah menunjukkan perubahan ya, atau kenaikan di sini ya. Oke. Jadi teman yang baru mau masuk di auto, cek dulu apakah ada akumulasi atau transaksi yang besar ya, untuk meyakinkan kita untuk masuk ke saham ini. Kemudian tanggal 5 Agustus ya. Tanggal 5 Agustus kita punya SMGR ya. Tanggal 12 Agustus kemarin saya nggak sempat bikin video teman ya. Sebenarnya saya punya saham tapi saya tidak sempat bikin video. SMGR belum masuk ke area buy kita teman ya. Jadi area buy kita di 3610 ya, di area sini. Sementara dia hanya ke 3730 ya. Sementara kita buy itu di area 3410 sampai 3610. Jadi kalau teman agresif mungkin sudah masuk di saham ini ya. Kalau yang sudah masuk di SMGR sudah floating profit sekitar 8 atau 7% ya, lebih kurang. Ini masih kita tunggu apakah dia nanti akan masuk ke area kita. Tapi kalau dia terus naik ya tinggalkan kita misalkan, ya biarkan saja, jangan dikejar, jangan FOMO ya, seperti itu. Kemudian Antam. Nah, Antam ini sudah jalan lumayan ya teman, sekitar 8% juga atau 9% kurang. Sempat ke 12% sebenarnya, tapi dia terkoreksi lagi. Sekarang masih voting sekitar 8,5%. Jadi kita masih tunggu sampai ke
target ya. Jadi ini juga sudah bisa teman-teman pasang stop loss plus atau trailing stop ya. Kemungkinan dia akan bergerak seperti ini teman ya. Ini naik, turun. Ya sudah break ini ya. Ini sudah bagus sekali, ini sudah break ya. Kemudian dia retest lagi ke sini ya. Mungkin saja ke area buy kita lagi. Teman-teman yang belum masuk di sini bisa tunggu lagi di area buy kita di 13.10 sampai 13.60 ini ya. Kemudian lanjut. Jadi membuat struktur atau trendline seperti ini. Oke. Nah, ini bisa kita tunggu saja. Atau nanti kalau dia tiba-tiba tidak kasih koreksi ke sini, dia terus naik, kita ambil profit dulu. Kemudian kita tunggu lagi dia turun ke bawah sini. Ya. Kita lihat lagi apakah ada akumulasi atau transaksi yang besar masuk ke antang ini. Demikian ya cara kita entry di satu saham, salah satu saham. Oke. Selanjutnya untuk besok teman, saya lihat ada saham yang menarik ya, sekaligus ada cukup berisiko ya, itu saham ERA. Kenapa berisiko? Kita jelaskan ya, kita perkecil dulu supaya kita bisa melihat bagaimana pola atau struktur marketnya. Oke. Nah, yang pertama yang saya maksud berisiko ya, ERA ini secara tren besarnya itu masih downtrend ya. Bisa terlihat di sini jelas ini ada tren turun atau downtrend. Nah, tapi yang menarik di sini adalah ketika dia turun kita bisa bikin dulu strukturnya ya. Kita mapping dulu istilahnya seperti itu. Kalau teman mau belajar analisa wajib sekali teman pelajari struktur market ya. Struktur market itu kita bisa gambarkan seperti ini. Ini high ya, low, kemudian high. Kita bisa langsung saja ke sini ya, lower low, kemudian lower high, kemudian lower low, kemudian di sini ada pantulannya, low lagi, tapi tidak menembus low sebelumnya. Nah ini jadi double bottom ya. Kemudian dia naik lagi, tapi naiknya belum melebihi high sebelumnya, masih membuat lower low. Kemudian dia turun lagi, tidak sampai ke bawah sini ya, dia mantul lagi ke sini ya. Tapi lagi-lagi dia mantul belum break dari struktur market ini atau trendline ini. Di sini masih rawan dia lanjut turun seperti ini teman. Ya, di sini ya. Dia turun lagi ke sini. Dia cari lagi support di sini atau double bottom di sini ya, bisa saja seperti itu. Tapi dia juga bisa seperti ini teman. Ya, ini yang sering kita temukan ya. Dia turun di sini ya, kemudian dia naik, bisa saja dia break ini, kemudian dia turun lagi, retest, kemudian lanjut naik seperti ini ya. Nah ini yang kita inginkan atau kita perkirakan atau kita prediksi ya, sehingga dia membuat apa ini bentar, apa sinyal saya tiba-tiba hilang seperti ini, sehingga dia membuat tren yang naik atau perubahan tren seperti ini ya. Jadi dia bikin pola baru seperti ini untuk lanjut kenaikan ya. Kenapa saya bisa prediksi atau analisa seperti itu? Karena kita melihat sejarah sebelumnya ya, atau histori sebelumnya. Di sini teman perhatikan pola yang sama ya. Ketika dia turun ya, dan dia break ya di sini ya, turun, naik, turun, naik, turun, naik, break of structure atau break trend line ya. Ini belum break structure ya, dia turun lagi di tes, kemudian baru break structure ya, dia break structure ini atau pucuk-pucuk ini, kemudian dia retest sedikit dan dia naik. Nah dari sini kalau teman-teman masuk ketika dia break trend line ini ya, katakanlah teman masuk di sini sampai ke pucuk sini itu 130%
ya, kenaikannya 130%. Nah, di sini belum terjadi, tapi kenapa saya berani masuk di saham era sebelum, atau ya ini biasa disebut dengan BOW, BW atau before BC ya, BOW BC, break apa namanya, buy on weakness before confirmation ya, before confirmation. Jadi dia belum ada konfirmasi untuk break di time frame 1 hari atau 1 day. Nah, sekarang kita lihat apakah ada konfirmasi di time frame lebih kecil. Jadi kita tidak bisa melihat di satu time frame saja ya. Kita harus masuk ke time frame lebih kecil untuk entry atau memutuskan untuk entry di satu saham. Nah, di sini kita bisa lihat, teman-teman ambil yang potongan besar ini saja ya, dari sini saja ya, tidak usah jauh ya. Kita bikin dulu strukturnya di sini. Nah, ini high low, high low, high low, break of structure. Nah, di sini ya, nih ya, pucuk ini di break, kemudian dia retest lagi ke bawah, kemudian dia lanjut naik ya. Teman bisa lihat ini, mungkin kita lebih besarkan supaya terlihat jelas ya. High ya, low, high low, high low, high. Nah, ini ya, dia break ini, kemudian dia retest lagi, dia lanjut naik. Nanti dia akan turun lagi untuk membuat tren yang baru atau perubahan tren. Ya, ini tanda-tanda awal untuk perubahan tren. Semoga saja seperti itu, teman ya. Jadi kita bisa target lebih tinggi seperti sebelumnya tadi. Tadi target kenaikannya itu sampai 130%. Nah, sementara di sini kita ambil yang tidak terlalu jauh ya, atau kita ambil di area resisten ini ya. Ini sekitar 66%. Ya, 66% itu bukan kenaikan yang sedikit ya. Kalau saja dia tercapai ya. Seandainya dia tercapai, itu sangat bagus sekali profit kita ya. Nah, bagaimana entry-nya? Kalau teman agresif, teman bisa langsung entry ya, dengan catatan teman berani menanggung risiko loss itu atau stop loss itu sekitar 17% atau 17,5% ya, kalau teman masuk di harga sekarang di 432. Tapi kalau teman yang tidak mau terlalu jauh ya, teman bisa tunggu dia masuk ke di 400 ini, harga 400 ini ya, dia koreksi ke 400, kemudian teman masuk, baru kita pasang stop loss-nya di 358. Nah, di sini saya sudah bikinkan ya plannya. Baik di 400 sampai 432 harga sekarang ya, stop loss di 358, kemudian TP 665. Nah, apa informasi selain dari struktur market atau price action ini ya? Tentu saja kita melihat bandarmologinya atau analisa transaksinya ya, analisa transaksinya. Oke, merah. Kita lihat dari seminggu belakang saja, tanggal 12 Agustus ya. Nah, di sini teman bisa lihat. Oke. Ini broker AK, broker CC dan PD ya. Ini broker AK masuk di harga 427, sekarang harga 432 ya. Jadi dia baru profit sedikit saja dengan broker AK ini ya. 11 miliar. Dia masuknya 11 miliar. Kemudian AK ini baru jualan 1,9 miliar. Ini boleh dibilang AK ini pasti masih hold barang ini, atau mungkin saja dia akan maintain si era ini ya, broker AK ini. Melihat seminggu terakhir ini dia tidak menjual sahamnya ya, walaupun ada sedikit, tapi ini masih dominan ada pembelian di dalam ini. Kemudian broker CC ya, masuk 7,4 miliar, tapi broker CC sudah jualan 5,7 miliar.
Kemudian PD juga 6,5 miliar, jualannya 3,5 miliar. Itu lebih jelasnya kita pencet saja netnya. Nah, di sini teman bisa lihat. Broker AK itu punya 9,5 miliar di harga 427. Sementara sekarang harganya 432, jadi belum terlalu jauh. Itu sebabnya kalau mau agresif boleh-boleh saja ya, selagi teman berani menanggung risiko tadi ya. Minimal teman-teman bisa ambil patokan 427 ini. Oke. Jadi sementara ini kita selesaikan dulu ya. AK masuk 9,5 miliar, PD 3,1 miliar, CC 1,7. Sementara yang jualan NI, DH, BP. Jelas ini ada akumulasi di saham era ini ya. Ini analisa transaksi. Oke. Kita balik lagi. Nah, tadi kita melihat ada pembelian di 427. Sekitar kita besarkan dulu ya. 427 ya, sekitar sini ya. Jadi baru naik sedikit saja teman. Ke harga sekarang itu baru 1,5% saja. Jadi belum terlalu jauh dari harga market makernya. Atau kita anggap saja si AK tadi market makernya atau bandarnya di saham era ini dalam seminggu belakang ya. Kita tidak melihat ke belakang sekali ya, karena kita tidak perlu juga, itu akan membingungkan nantinya. Nah, kalau teman masuk di harga sekarang, ya, minimal teman-teman bisa jadikan patokan 427 itu. Kalau harga itu jebol dari 427, ya, kalau teman masuk di 432 ya. 432 di sini ya. Kemudian 427-nya di mana? Di sini ya, terlalu tipis sekali 1%. Teman bisa tarik ke bawah sini ya, sekitar 6%, 406. Kalau dia jebol 427 mungkin saja dia terus ke bawah. Teman-teman keluar dulu ya, nanti tunggu lagi di harga 400, di harga 400 ya, di harga 400 itu boleh-boleh saja teman ya. Kemudian stop lossnya di bawah swing ini ya. Nah, ini garis apa? Nah, ini satu lagi yang terlupa ya. Tadi ada struktur market di time frame yang besar ya. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Dari sini dia turun, naik, turun. Nah, di sini ada bottom tadi teman ya, bottom. Ini sudah di break. Kemudian dia naik, kemudian dia retest, dia masuk di sini, bagus sekali itu sebenarnya masuknya di area sini ya. Ketika dia retest ke area neckline ini ya, di sini. Kemudian sekarang sudah floating sekitar 15% ya, 15%. Tapi kita sedikit terlambat, tidak masalah ya. Karena kita masih ada di sini yang kita tunggu. Kita berharap dia break di sini ya. Trendline ini kemudian dia retest ke sini, baru dia naik lebih tinggi lagi ya. Kalau masuk setelah dia konfirmasi itu namanya sniper entry. Sniper entry itu probabilitas itu lebih tinggi ya, lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi sekarang sebelum dia break dari trendline ini. Kita hanya punya konfirmasi double bottom, kemudian retest, kemudian lanjut naik ya. Kemudian juga kita punya informasi tentang akumulasi bandar tadi. Jadi semakin banyak konfirmasi itu akan semakin bagus teman ya, akan semakin bagus. Tapi kita punya konfirmasinya sedikit tapi kuat, itu juga maksudnya kuat itu seperti break structure, kemudian dia konfirmasi ya, retest, kemudian kita entry. Nah, itu juga sudah cukup bagus teman. Jadi sniper entry itu biasanya dia menunggu konfirmasi ya, setelah tren itu turun atau berubah tren, kemudian ada retest atau pullback, mereka masuk di situ. Itu sering sekali memberikan profit yang banyak sekali ya. Tapi sniper entry itu teman-teman harus rajin ya mencari saham seperti itu ya. Nanti kalau saya
nemu pasti saya posting ya, terutama di grup ya, di grup Telegram pasti nanti kita posting ya. Kalau di YouTube ini kadang saya tidak sempat bikin video ya, seperti minggu kemarin sebenarnya saya punya Petro teman. Nah ini ya, ini sudah running hampir saja sentuh target ya, sudah running sekitar 22% ini dalam satu minggu teman ya, dalam satu minggu. Jadi tidak selalu saya sempat ya, makanya saya nanti akan aktif di grup ya, di grup swing. Kita bisa informasikan di situ. Oke, demikian saja videonya, sudah terlalu panjang. Semoga bermanfaat dan semoga saja teman-teman minggu besok mendapatkan profit yang bagus. Demikian saja dan selamat siang.